warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Sasri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, dan berbagi budaya. Saat ini saya ada di Cafe Syariah. Cafe ini konon katanya memberi fasilitas khusus buat disabilitas, siapapun disabilitas yang ada. Mari kita coba masuk. Kafe yang khusus memberikan layanan kepada kelompok disabilitas di Padang. Iya betul ya. Dia lansia usia 60 ke atas menggunakan 25% diskon setiap hari ya. Cuma lansia atau disabilitas lain juga? Iya kan ada disabilitas lain, ada juga diskon cuma keluarga, juga cuman 2 bangunan diskon. Kopi Mil Syariah. Ini kayaknya menu andalannya di sini nih karena ada jempolnya. Terus ini juga ada all item everyday 25% untuk lansia 60 tahun ke atas dan difabel. Senang sekali sore ini akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan ownernya Kopi Kedai Syariah yang ternyata Bang Miko Kamal. Selamat sore Bang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tadi jalan-jalan terus lihat ada kedai kopi Syariah, terus lihat ada nama Abang. Nah, terus saya mampir ke dalam membaca menu. Di sini ada menu all item everyday untuk lansia dan difabel. Ini apa sih Bang maksudnya? Oh iya. Tapi pertama udah coba belum? Udah kopinya? Dong, udah. Mantap ya? Mantap. Jadi itu apa penghormatan kepada lansia dan difabel. Lansia yang disebut lansia itu umur 60 tahun ke atas gitu kan. Nah, jadi kita kan harus menghormati orang-orang tua ya. Orang tua, biasanya orang tua kan punya bermacam keterbatasan, dan di mana-mana secara universal sebetulnya ya orang tua itu dihormati di negara maju. Kalau naik bus itu 50%. Iya, sebentar Bang. Kan di mana-mana lansia itu kan mesti dihormati ya. Iya. Terus kenapa ini bawa-bawa Syariah? Oh iya, Segala. jadi kalau syariah itu sebetulnya kalau syariah ya, kalau ini sebetulnya artinya ada 2, syariah satu, syariah Anggrek yang kedua orang juga bisa sebut sebagai syariah gitu kan. Kalau syariah itu pemahaman saya secara umum syariah itu adalah memberikan kemudahan berjelas-jelas pada orang. Kalau kita jualan ya jelas-jelas harganya berapa, kemudian memberikan kemudahan kepada semua orang, terutama yang difabel dan lansia pada hari ini. Oh ya, kalau saya tidak salah baru-baru ini Abang juga mendapat penghargaan nih dari gubernur ya? Kok tahu? Iya, udah tahu dong dari media. Terus apa penghargaan itu ada kaitannya dengan kafe ini? Oh, penghargaan itu sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu ya. Oh. Penghargaan dari gubernur, malah puncaknya itu oleh menteri, oleh negara Republik Indonesia gitu. Diserahkan oleh Menteri Sosial pada waktu itu. Ya. Kira-kira kenapa sih Bang? Kok Abang yang dapat? Abang kan pengacara nih. Iya. Gimana itu jalan peristiwanya kok sampai dapat penghargaan disabilitas? Tahunya itu salah kasih kan. Salah aja. Menarik sekali. Tapi memang kan beberapa waktu itu dari beberapa tahun yang lalu jadi
saya dan beberapa teman-teman terlibat dalam advokasi trotoar ramah disabilitas gitu kan. Nah, jadi mungkin itu yang dilihat oleh pemerintah, gubernur, lalu kemudian juga sampai penilaian itu dari Menteri Sosial. Jadi keterlibatan inilah ikut serta satu sekaki dalam memberikan penghormatan, melakukan advokasi atas apa yang bisa. Nah, itu mungkin yang dihargai oleh pemerintah itu. Bang, ya. Setelah dapat penghargaan ini kan 22 tahun nih. Ya. Apa lagi ke depannya rencana-rencana yang akan Abang lakukan untuk membantu kelompok-kelompok disabilitas ini? Ya, yang penting bagi saya sih penghargaan itu bukan tujuannya. Saya nggak paham juga dulu ketika dengan teman-teman advokasi trotoar ramah disabilitas dan berbuah penghargaan. Jadi penghargaan itu bukan tujuan, itu akses saja gitu. Dan saya dengan beberapa teman-teman yang penyandang disabilitas dan juga aktivis disabilitas itu mengalir aja siapa yang memang bisa dilakukan gitu kan. Nah, misalnya di kota kita ini, dari dulu sebetulnya yang trotoar ramah disabilitas kita berjuang dengan teman-teman, lalu kemudian sekarang kan agak sedikit inilah ya, beberapa trotoar sudah diokupasi lagi oleh PKL gitu kan. Nah, yang gitu-gitu kan tetap kita harus berjuang lagi. Nah, nampaknya memang perjuangan tidak pernah berhenti ya, jalan terus gitu kan. Hari ini kita berjuang dianggap susah, kemudian besok bisa jadi dia balik lagi, kita berjuang lagi. Sejauh ini Bang, yang disabilitas yang belanja sini ada nggak ya? Oh ada ya. Ada, jadi kelompok teman-teman yang ada yang tunanetra, mereka juga sering kumpul di sini, mereka diskusi ya, mereka di sini. Dan itu malah juga sebelum di launching program yang diskon untuk disabilitas itu mereka sudah ngumpul di sini. Menurut Abang kira-kira persoalan disabilitas di Padang ini apa sih? Yang utama itu saya kira orang secara umum belum memberikan afirmasi terhadap mereka, terhadap keterbatasan. Nah, bicara disabilitas sebetulnya agar mereka bisa seimbang dengan orang yang tidak disabel itu kan itu yang disebut dengan affirmative action kan. Jadi kalau misalnya kita carikan pekerjaan yang memang mereka bisa lakukan. Kalau tidak ada afirmasi ya tidak adil namanya. Seperti yang di sini kita juga mempekerjakan di Padang. Oh ya. Kita carikanlah pekerjaannya, dia tunaraksa. Maksudnya di kafe ini? Bukan di kantor ini. Dari Andre. Nah, dia tunaraksa, tidak bisa jalan. Kita carikanlah pekerjaan yang input barang yang mobilitasnya nggak tinggi gitu. Dia bisa duduk, kemudian ada temannya yang kasih barang ke dia, dan itu kan salah satu bentuk afirmasi ya. Tapi gajinya sama nggak? Oh sama. Dan malah ada katanya kerjanya lebih maksimal karena dia tahu ada keterbatasan, kemudian dia nggak mau dipandang sebelah mata, dia gajiin gitu kan. Dan kita perusahaan akhirnya tidak rugi mempekerjakan dia itu. Undang-undang untuk melibatkan disabilitas dalam dunia kerja juga sudah ada ya? Ada, kalau saya tidak salah 10% ya untuk tenaga kerjaan itu. Sepanjang kita memang kalau secara teknis di dunia kerjanya, sepanjang kita bisa memberikan tempat yang cocok kepada mereka. Dan kalau secara spiritualitas sebetulnya kalau kita mempekerjakan orang yang rentan gitu, yang ada kekurangan, insya Allah akan cari tambahan dari tempat lain dan jangan khawatir lah dengan itu. Dan itu kita sudah buktikan. Setelah kita mempekerjakan itu omset naik gitu kan. Dan itu kan rahasia Allah kan. Kita nggak tahu juga. Syariahnya di sana ya. Iya betul. Demikian bincang-bincang kita sore ini dengan ownernya kedai kopi Syariah. Semoga apa yang beliau telah rintis bisa juga menjadi contoh bagi kedai-kedai kopi lain yang saat ini menjamu di kota